Langsung ya kita belajar tentang KD 3.4, yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Ini anak-anak KD 3.4. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah A, perkalian sampai dengan 100. Nah, kita akan belajar tentang perkalian sampai dengan 100. Misalnya contohnya misalnya Bu Zuning punya 2 kali 3. Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang ya. Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang. Perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Maka 2 kali 3 bisa dituliskan sebagai 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, ini 3-nya ada 2 kali. Jadi perkalian 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi yang dituliskan adalah angka yang di belakangnya, yang ini. Kemudian penjumlahannya sebanyak yang di depan, yaitu 2. Begitu. Misal ada contoh lagi. Contoh lagi yang kedua, misalnya Bu Yuning punya contoh yang kedua 4 kali 2. Yuk kita pikir bareng. Berarti bisa dituliskan 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4, 6, 8 ya. Itu ya anak-anak. Oke, di rumah bisa belajar sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi perkalian bilangan, perkalian dengan benda konkret. Benda konkret itu benda nyata. Ya. Misalnya Bu Yuning di sini punya 2 stroberi. 2 kali 2. Nah, kalau digambarkan berarti 2 stroberi ya. Misalnya ini stroberi. Nah, ini 2 stroberi. Yang ini 2 stroberi, jadi kalau dikalikan menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4 stroberi. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa cari contoh yang lain. Oke, selanjutnya sekarang perkalian dengan garis bilangan. Nah, itu misalnya Bu Zuning punya 3 kali 4. Nah, berarti kita ini dulu 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, nanti tinggal nulis di sini pakai garis bilangan. Misalnya kita mulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, ini karena 3 kali 4 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Lah ini nanti gimana? Nanti kita cari garis bilangannya per 4. Berarti begini ya. Caranya dari angka 1 ke 4.
yang pertama. Kemudian yang kedua ditambah 4 lagi, maju lagi 4 kali jadi 8. Terus ditambah 4 lagi, maju lagi jadi 12. Nah, ini garis bilangannya seperti itu. Jadi nanti ditemukan hasilnya adalah 12 menggunakan garis bilangan. Oke, nanti di rumah bisa dicoba, tergantung nanti perkalian berapa, kalian bisa menggambarkannya dengan garis bilangan. Oke, selanjutnya adalah tabel perkalian. Di sini ada tabel perkalian. Tabel perkalian ada tabel perkalian 100 ya. Jadi 0 sampai dengan 100. 0 sampai dengan 100 bisa dilihat, berarti dari angka 0 sampai angka 10. Seperti ini. Yang di atas ini tanda kali ya, tanda kali 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Yang ke bawahnya juga sama, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sekarang gimana caranya? Pakai tabel perkalian. Caranya adalah misalnya Bu Zuning punya soal 2 kali 3. Nah, berarti kita cari 2 yang di sebelah kanan atas, 2 kali 3. 2 kali 3, 2-nya di sini ya. 3-nya di mana? Di sini. Nah, kita tarik seret. Nah, ketemunya angka berapa? Angka 6. Nah, seperti itu ya, menggunakan tabel perkalian. Nah, misalnya lagi. Misalnya sekarang 4 kali 6. Berarti tarik dulu. 4-nya di sini, 6-nya di sini, kita tarik. 4 kali 6 seret, ketemunya 24. Nah, gitu ya. Jadi tinggal kita tarik, nanti yang dikalikan yang berapa, angka berapa kali berapa tinggal dicari. Nah, nanti harus dihafalkan ini supaya kalian bisa, tidak usah melihat tabel lagi ya. Tapi untuk belajar boleh, nanti di rumah boleh membuat tabel yang kosong, kemudian kalian mencoba mengisinya. Baik. Selanjutnya adalah tentang soal cerita perkalian ya. Soal cerita perkalian, misalnya di sini ada kantin di sekolah menjual agar-agar. Dika membeli 2 cup agar-agar. Kemudian 6 murid lain membeli 2 cup agar-agar. Berapa cup agar-agar yang sudah terjual? Nah, caranya seperti ini. Berarti kan tadi Dika ditambah 6 temannya jadi 7 murid ya. 7 murid membeli 2 cup. Jadi setiap anak tadi membeli 2 cup. Jadi gimana? Ditanya banyak agar-agar yang terjual. Berarti 7 anak yang tadi dikalikan 2. 2-nya adalah 2 cup agar-agar. Gitu ya. Jadi 7 kali 2 hasilnya 14. Nah, yang ditanyakan adalah kantin telah menjual berapa? Ya, ini hasilnya. Kantin telah menjual 14 cup agar-agar. Gitu ya caranya anak-anak. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Kalau tadi ditanyakan seberapa banyak agar-agar, berarti dicari dulu orangnya, baru dikalikan berapa cupnya setiap orang membeli. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke B, tadi sudah perkalian, sekarang kita ke pembagian sampai dengan 100 ya anak. Oke, pembagian itu sama dengan pengurangan berulang. Kalau yang tadi kan perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, sekarang kebalikannya, pembagian sama dengan pengurangan berulang. Oke. Misalnya Bu Zuning punya contoh soal di sini. Contoh soalnya seperti ini. Kakak mempunyai 6 balon. Ia akan membagikan balon tersebut
kepada Ino, Beta, dan Lina. Berapa balon yang diterima mereka? Nah, berarti kita harus tahu tuh orangnya ada berapa. Ada 3, Ino, Beta, dan Lina. Kan 3 orang. Padahal tadi kakak punya 6 balon. Berarti 6 dibagi 3. Lah, caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, ini kan 6 bagi 3. Berarti 6 dikurangi 3. Sampai nanti ketemu angka 0. Nah, 6 dikurangi 3. Yang pertama, cara pertama 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Baru ketemu 3 yang pertama. Kemudian 3-nya dikurangi 3 lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini ketemu 3 yang kedua. Jadi hasilnya 6 bagi 3 sama dengan 2. Gitu ya anak-anak. Dan Bu Zuning punya contoh lagi. Misalnya Bu Zuning punya contoh 8 dibagi 2. Berarti pengurangannya angka 2. 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? 6. Ini baru ketemu 1 ya. Kemudian 6 dikurangi 2 lagi sama dengan 4. Ini baru ketemu 2. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini ketemu lagi 2 yang ketiga. Kemudian ini masih 2 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sampai angka 0 itu berarti sudah stop, berhenti ngitungnya. Ini ketemu 2-nya 2 yang keempat. Berarti hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 2-nya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pengurangannya 2-nya ada 4. Berarti 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Gitu ya anak-anak. Nanti di rumah bisa dicari. Seperti itu. Selanjutnya boleh pakai cara yang lain. Misalnya Bu Zuning punya 15 dibagi 5. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 15 kurangi 5. Gini ya. Sama dengan 5 kurangi 5, 0. Satunya enggak ada, jadi 10. Kemudian kurangi lagi 5 lagi, karena bagi 5 berarti kurangi 5 terus. 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, 5-nya kan belum habis. Kalau pembagian berarti harus sampai 0 ya. Ini kurangi 5 lagi. Nah, sampai ketemu angka 0. Nah, sekarang kita hitung nih. Tadi kan 15 bagi 5. Berarti artinya kita cari 5-nya ada berapa kali, yuk. 1 ya. Hitung bareng ya. 2, 3. Nah, berarti muncul angka 5-nya ada 3 kali. Berarti hasilnya 15 bagi 5 adalah 3. Pinter. Nanti di rumah bisa kamu latihan sendiri ya. Di rumah silahkan kalian cari angka kesukaanmu, nggak masalah. Yang penting bisa, gitu ya. Jadi bisa pakai 2 cara. Yang pertama seperti ini, bisa memanjang ke kanan atau ke bawah seperti ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat pembagian. Sifat pembagian dengan bilangan 1. Perhatikan contohnya ya. Semua penumpang kereta duduk dengan nyaman. Semua penumpang duduk di bangku yang berukuran yang sama. Berapa banyakkah penumpang yang dapat duduk di sebuah bangku? Di sini ada 2 penumpang menduduki sebuah bangku. Jadi, bisa diartikan seperti ini. 2 penumpang dibagi 1 bangku. Atau bisa dituliskan 2 dibagi 1 sama dengan 2.
Jadi nanti ketemu sebuah bangku dapat diduduki oleh 2 penumpang gitu ya. Jadi penumpangnya tadi 2, ditanyakan padahal ada 1 bangku, berarti 1 bangku itu untuk duduk berapa orang ya, atau 2 penumpang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya di sini Bu Zuning punya contoh ya. Ada 6 kue, ada 6 kue. 6 kue. Kemudian kuenya diletakkan di atas 6 piring yang sama. 6 piring yang sama. Yang ditanyakan adalah berapa kue di setiap piring. Nah, berarti nanti 6 kue dibagi 6 piring. 6, jawabannya ini ya, 6 dibagi 6 sama dengan berapa? 1 ya. Jadi masing-masing piring nanti ada satu kue seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian sekarang sudah tahu kan? Nah, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya akan jadi bilangan itu sendiri. Misalnya Bu Zuning punya angka 6, Bu Zuning bagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya 6 juga, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebuah bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Misalnya Bu Zuning punya angka 7, dibagi bilangan itu sendiri tadi berarti 7 ya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Seperti itu ya. Nanti di rumah bisa berlatih. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian dalam soal cerita. Di sini ada contoh. Sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, maka yang ditanyakan berapa ikan yang akan dibuat oleh setiap murid. Berarti artinya 16 ikan dibagi atau dibuat oleh 4 murid. Jadi caranya gimana? 16 dibagi 4. Nah, nanti ketemunya ini. 16 dibagi 4 ketemunya 4. Bisa dengan cara yang panjang ke kanan tadi atau ke bawah. Dikurangi ya. Kalau pembagian jangan lupa dikurangi seperti itu. Jadi ketemunya adalah setiap murid akan membuat 4 ikan. Seperti itu anak-anak. Gitu ya, di rumah silahkan berlatih. Perkalian dan pembagian itu harus selalu dilatih di rumah. Kalau enggak soalnya nanti lupa dan pasti akan tidak bisa. Harus banyak berlatih. Terima kasih sudah menyimak. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야